Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada kajian di malam hari ini, pada malam Kamis, Rabu malam Kamis, kita akan memulai membaca kitab tipis yang ditulis oleh Syekh Abu Ammar Yasir Al-Adani dengan judul Khamsa wa Thalathun Su'alan. Khamsa wa Thalathun Su'alan, 35 pertanyaan. Fi ahkamil adahi, tentang hukum-hukum seputar hewan kurban. Jadi buku ini sebagaimana judulnya, isinya pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan hewan kurban. Tebal buku ini cuma 12 halaman, jadi tidak terlalu tebal. Yang dibagikan kepada para jamaah sekalian, bukunya ini dalam konteks teks Arab, dan nampaknya belum ada terjemahannya. Adapun terjemahannya mungkin bisa ditulis dari kajian yang sudah atau yang akan kita sampaikan ini, sekalian latihan menyelami bahasa Arab. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala sahbihi, dan juga tercurahkan kepada sahabat-sahabat beliau, wa man walahu, dan orang-orang yang berloyalitas, yang mengikuti beliau dari kalangan para tabi'in dan kaum muslimin umat Nabi kita Muhammad SAW. Amma ba'du. Amma ba'du itu artinya adapun setelah itu. Fahadhihi as'ilatun wa ajwibatun haula ahkamil adahi. Maka yang demikian ini adalah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Fahadhi as'ilatun wa ajwibatun. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Haula ahkamil adahi, seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan kurban. Lakhastuha min kutubi ulama'ina rahimahumullah. Aku rangkumkan, aku simpulkan dari kitab-kitab ulama kami rahimahumullah ta'ala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Di sini disebutkan pertanyaan yang pertama. Al-awwal, pertanyaan yang pertama, soalul awwal. Arif, fa-nya disukun. Arif, ro-nya ditasydid. Ain di fathah. Arif artinya definisikan. Al-udhiyatah, definisikan al-udhiyah itu. Udhiyah itu artinya hewan korban. Bahasa kitanya, tolong engkau definisikan apa itu hewan korban. Wadhkur lughatiha, serta sebutkan bahasa-bahasanya atau istilah lafat-lafatnya. Al-jawab, jawabannya. Faham ya pertanyaan pertama ini? Definisikan apa itu makna hewan korban dan sebutkan bahasa-bahasanya. Al-jawab, al-udhiyah. Udhiyah itu artinya hewan korban. Ismun, lima yuzbah min bahimatil an'am yauman nahri wa ayyamat tasyriq taqarruban ilallahi ta'ala. Udhiyah itu adalah suatu nama. Lima yuzbah, suatu nama untuk sesuatu yang disembelih. Min bahimatil an'am, yang disembelih berupa bahimatul an'am, berupa hewan ternak. Yauman nahri wa ayyamat tasyrik, pada hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban, kalau ditanya apa sih kurban? Kurban itu adalah suatu nama untuk suatu hewan yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Itu disebut dengan kurban. Berarti kalau ada yang disembelih pada tanggal 9 Dzulhijjah disebut hewan kurban? Tidak. Ya. Jadi dia dinyatakan hewan kurban kalau disembelih pada waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan tanggal 10, 11, 12, 13. Taqarruban ilallah, dasar menyembelihnya tadi dalam rangka taqarrub kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Jadi kalau ada orang menyembelih kambing pada tanggal 11 Dzulhijjah, namun tujuannya untuk dijual, disebut dengan korban apa enggak? Jawabannya enggak. Difahami dalam hal ini, jelas ya? Itu tadi. Yang belum punya silakan ngambil, mumpung masih ada jatah. Jadi yang namanya kurban adalah hewan yang disembelih pada hari
nahar, hari nahar itu tanggal 10, dan hari-hari tasyrik dengan dibarengi niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma lughatuha, adapun bahasanya, fa arbaun, maka ada 4 nama lain istilahnya secara bahasa, secara lafadz. Di sini disebutkan yang pertama udhiyah bidhammil hamzah, dengan mendhamma hamzah, udhiyah. Jadi ada seseorang bawa kambing untuk dikorbankan. Ini bahasa Arabnya udhiyah, hewan korban, dengan mendhamma hamzah. Yang kedua, bahasa yang kedua, idhiyah bikasrihah, dengan mengkasrah hamzah, idhiyah. Wa jam'uha adhahi, sedangkan jamaknya adalah adhahi bitasydidil ya, dengan mentasydid ya, wa takhfifiha, dan mentakhfif. Takhfif itu meringankan tanpa mentasydid. Boleh dijamak dengan adhahi atau adhahi, ya, adhahiyu atau adhahi. Jim yang ketiga, dhahiyatun, dhahiyatun ditasydid ya-nya, dhahiyah. Wa jam'uha dhahaya, lafadz jamaknya adalah dhahaya. Yang keempat, adha, adhatun, wa jam'uha adha, adhatun wa jam'uha adha. Jelas ya, itu dari sisi bahasa. Sekarang poin yang kedua, pertanyaan yang kedua, ma hukmuha, apa hukumnya, hukum berkurban? Jawabannya mustahabbatun, sunnah. Mustahab itu artinya sunnah. Sunnah itu maksudnya tidak wajib. Li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhalatil ashru, apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1. Apabila telah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhahi, dan salah seorang di antara kalian ada yang ingin berkorban, fala yamassa min sya'arihi wa basyarihi syai'an, maka janganlah dia menyentuh, mengambil, memotong sedikit pun dari rambut dan kulit yang ada di badannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maknanya Rasul mengatakan, idza dakhalatil asyru, apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, berarti tanggal 1. Anggaplah malam ini tanggal 1 ya. Anggaplah misalkan malam ini tanggal 1. Dimulai dari malam ini, maka bagi orang yang ingin berkorban, wa arada ahadukum ayyudhahi, dan dia ingin berkorban,
Rasul mengatakan apa? Maka janganlah dia mengambil atau memotong, menyentuh sedikit pun rambut atau kulit yang ada di badannya. Maknanya dilarang dicopoti. Wajhud dalala minal hadis, sisi pendalilan dari hadis ini. Mungkin terbesit di benak kita, dari sisi mana sih pendalilan menunjukkan berkorban itu sunnah, bukan wajib? Jawabannya, sisi pendalilan dari hadis ini, kama qala al-Imam Syafi'i, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan, hadza dalilun, hadis ini adalah dalil, anna tadhiyah laisat biwajibatin, bahwasannya potong hewan korban bukanlah wajib, kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menyatakan apa? Potong hewan korban bukanlah perkara yang wajib. Dari sisi mana pendalilannya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa arada, berdasarkan perkataan Rasul wa arada. Lafaz arada, arada itu artinya ingin atau hendak. Itu kan Rasul menyatakan, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak atau ingin berkorban, berarti kan korban dikembalikan kemana? Ke kehendak dia. Kalau nak pengen korban, korban. Bahasa kitanya seperti itu. Contoh gambaran, apabila salah seorang di antara kalian hendak masuk masjid, maka jangan duduk di saf belakang. Kalau saya mengatakan seperti itu, apabila salah seorang di antara kalian ingin masuk Masjid Al-Jihad, jangan duduk di belakang. Difahami dari sini, apa hukum masuk masjid? Tidaklah wajib kan? Nah, yang penting kalau pengen masuk, aturannya seperti ini. Namun hukum masuk masjid dikembalikan ke siapa? Ke orang tersebut. Kalau pengen masuk, kalau tidak pengen masuk, ya tidak masalah. Seperti itu. Faja'alahu mufawwadhan ila iradatihi. Maka Rasul menjadikan hukum itu tadi mufawwadhan, diserahkan kepada kehendaknya dia, kehendak orang tadi. Walau kanat wajibatan, kalau seandainya berkorban adalah wajib, laqal, niscaya Rasul menyatakan, fala yamassa min sya'arihi hatta yudhahi. Kalau seandainya berkorban hukumnya wajib, tentu Rasul akan mengatakan, maka janganlah dia memotong rambut yang ada di badannya hatta yudhahi, sampai dia memotong hewan korban. Itu tadi. Ini berkaitan Al-Imam Syafi'i, poin yang terakhir ini sebenarnya berkaitan dengan hukum apa? Berkaitan dengan hukum juga memotong rambut tersebut atau memotong kuku, apakah hukumnya haram secara mutlak atau makruh. Itu juga dibahas oleh para ulama. Difahami insyaallah taala. Dalam hal ini namun dalam hal ini ada sebagian para ulama yang menyatakan berkorban hukumnya wajib. Namun jumhur ulama, mayoritas para ulama menyatakan korban hukumnya mustahab, sunnatun muakkadah. Ya, itu pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, kecuali Abu Hanifah. Adapun Abu Hanifah, beliau berpendapat berkorban itu hukumnya wajib. Dari sini ya ikhwan, wallahu a'lam, kalau saya pribadi, kadang kita ini niatnya mau dakwah ya,
namun kurang tepat. Kadang dibuat poster dakwah, poster itu dengan bahasa ikan cupang kebeli, ya. Kalau tidak salah saya berseliweran ini korban tidak mampu. Bahasa-bahasa yang seperti ini hindari. Kenapa? Dikarenakan memang korban adalah hukumnya sunnah. Ya pada hukumnya sunnah. Kita mengajak orang, cukup kita mengajak, tapi bukan dengan bahasa-bahasa sindiran seperti itu. Korban memang hukumnya sunnah. Kewajiban kita menjelaskan, ayo kaum muslimin, ini menjelang Idul Adha, dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih bagus lah. Disyariatkan berkorban dan hukumnya kata para ulama sunnah muakkadah. Ataupun kalaupun dia mengatakan itu pendapat yang wajib, sampaikan dengan pendapat yang wajib dengan aqwal para ulama dengan dalil. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, turaddu al-bid'atu bis sunnah, la al-bid'atu bil bid'ah. Disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa. Turaddul bid'atu bis sunnah. Bid'ah itu dibantah dengan sunnah, bukan dibantah dengan kebid'ahan lagi. Ini yang terkadang sebagian ikhwan kita kadang dari kalangan ikhwan kita ini niatnya untuk berdakwah namun salah dalam uslub, ya, salah dalam metode. Berkorban adalah syariat Islam, syiar kaum muslimin yang Allah SWT syariatkan kepada umat ini dan juga umat-umat sebelumnya. Kalau kita mau mendakwai kaum muslimin supaya mereka mau berkorban, maka cukup kita share hadis-hadis anjuran untuk berkorban tanpa dengan bahasa istilah. Mungkin ada yang pernah lihat ya, cupang kebeli, lebih kurang seperti lah barusan di mana aja itu ada ya. Pas kambing enggak itu tadi kan, pas kembang kalau enggak salah gitu lah, lebih kurang mananya ya. Kembang mahal dibeli, cupang mahal dibeli, sepeda dibeli, itu saya lebih kurang ya. Pas korban enggak dibeli. Ini bukan seperti ini cara berdakwah, tapi cukup bawakan dalil, itu disyariatkan, disunnahkan dalam Islam, supaya orang awam pun tahu dalil. Bukan uji kita itu bukan dikatoi. Cobalah kalau kita dakwai orang dengan bahasa rokok terbeli, tapi korban tidak kalah. Ini bahasa-bahasa yang gimana kalau dia diomongin seperti itu. Tapi kalau kita ngomong, Masya Allah, mau tidak berkorban, pahalanya besar, dan ini syiar kaum muslimin, kapan lagi nak berkorban, mumpung itu masih hidup, itu kan berbagi dengan kaum muslimin. Mungkin bahasa-bahasa yang seperti ini jauh lebih enak, ya. Mungkin bisa dia buat di status WA atau mungkin di grup-grup keluarga, di kawan-kawan, ayo kawan-kawan kita berkorban, share dalil hadis disyariatkannya berkorban, anjuran berkorban, itu syiarnya kaum muslimin, indahnya berbagi, kan jauh lebih baik dibandingkan kadang itu rokok, kadang yang ya rokok, kadang sebagian itu rokok. Nah, dikalikan setahun, Pak. Yo, dikalikan setahun. Sebenarnya bahasa-bahasa seperti ini kalau di kalangan kita udah lumrah, udah tahu. Orang yang merokok, kalau seandainya mereka mau menghemat memang bisa berkorban. Tapi makom kita berdakwah tidak seperti itu. Itu uslub, metode dalam berdakwah. Ada seseorang datang kepada Rasul SAW. Dia mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Kalau di zaman sekarang ada yang ngomong seperti itu depan ustad, kena tabok Rasul. Ya nak, kurang ajar. Minta izin untuk berzina. Kalau di majelis langsung ditarik sama ikhwan. Rasulullah SAW memanggil orang tersebut mengatakan, "Atuhibbu ayyakuna fi ummik?" Apakah engkau suka zina tadi ada pada ibumu?
atuhibbu ayyakuna fi ukhtik, apakah engkau suka zina tadi ada pada saudarimu? Kemudian Rasul menyebutkan fi ammatik, pada bibimu. Kemudian Rasul menyebutkan fi benatik, pada putrimu. Dia mengatakan la ya Rasulullah. Kemudian dia menyatakan ya Rasulullah, aku tidak akan berzina selama-lamanya. Kemudian Rasul memanggil dia dan meletakkan tangan di dada orang tersebut dengan mengatakan Allahumma torhir qalbahu, ya Allah bersihkanlah hatinya. Dakwah yang bagus. Datang lagi seseorang masuk masjid. Kalau kita sekarang masuk masjid Al-Jihad ada yang kencing, saro kurasa uji kita Palembang patah kaki ini tadi. Masuk Masjid Nabawi kencing, fabala fi ta'ifatin minal masjid, kencing di pojok masjid. Sebagian sahabat ingin marah. Rasul mengatakan la tasjaru, jangan, biarkan. Bisa bayangkan ada orang masuk masjid kencing, yang lain nak negor, ustadznya ngomong jangan, biarlah. Hai ustadz sih kok ini itu tadi tidak beres, nggak usah diundang lagi kajian. Masa orang kencing di masjid dibiarkan sama Rasul, selesai. Dipanggil sini. Rasul mengatakan inna hadzal masjid ya la yaslu fihi baul walal qadar. Masjid ini tidak boleh dikencingi, tidak boleh dikotori. Innama fihi liqiraatil Quran wa dzikir wa shalah. Masjid ini cuma untuk baca Quran, zikir, salat, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, berikan rahmat aku dan kepada Muhammad, jangan engkau berikan rahmat kepada selain kami berdua. Dakwah yang bagus, berbekas di hati. Itu tadi digunakan dengan bahasa-bahasa yang baik supaya orang awam ini tadi lebih tersentuh. Ya, hukum asal dakwah kita, dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun terkadang oknum dari person-person kita kadang kurang tepat. Nah, disitulah yang membuat dari kalangan orang awam kurang simpatisan dengan dakwah Ahlus Sunnah ini tadi. Difahami, intinya masalah ini ada masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan hukumnya wajib, ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Namun walaupun sunnah, ini sunnah muakkadah bagi yang mampu ya. Kalau dia udah kasih duit, apa yang nanti dikorbankan? Korban perasaan kalau itu tadi. Ya, sunnah muakkadah itu bagi yang mampu. Dia ada duit, gajinya mungkin 5 juta sebulan, ya, ada duit lebih di tangan. Kalau ini tadi yo duit lagi tidak kati, itu tidak wajib bagi dia untuk berkorban dan tidak juga sunnah. Kemudian hal sahha fi fadlil udhiyati hadithun, apakah ada hadis yang sahih tentang keutamaan hewan kurban? Tentang keutamaan hewan kurban. Nah, di masyarakat ada hadis yang bertebaran di masyarakat. Hewan korban itu kendaraan penduduk surga. Ya. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwasanya udhiyah mataya ahlil jannah. Hewan korban itu kendaraannya penduduk surga. Lebih kurang lafadznya udhiyah matayakum ilal jannah. Hewan korban itu kendaraan kalian menuju surga. Dan ini memang ada di masyarakat awam. Yang digambarkan mereka bahwasanya korban tadi jadi tunggangan. Kalau kita sekarang nih motor atau mobil. Dan itu yang ada di masyarakat awam. Entah kalau di Palembang, kalau di dusun-dusun seperti itu. Masih Pak pemahaman hewan korban tadi kendaraan itu itu tadi. Namun hadis itu tidak sahih. Jawabannya di sini disebutkan lam yathbut fil bab haditsun. Tidak ada yang sahih satu hadis pun dalam bab ini. Dalam bab korban, tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan hewan korban, keistimewaan hewan korban.
Kama qala Ibnul Arabi Al-Maliki fi kitabihi Aridatil Ahwadhi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnul Arabi dalam kitab Aridatul Ahwadhi. Kata Ibnul Arabi Al-Maliki, laisa fi fadlil udhiyah haditsun sahihun. Tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan hewan korban. Wa qad rawan nasu fiha ajaibah lam tasih. Sungguh banyak umat manusia meriwayatkan pada hewan korban ini hadis-hadis yang aneh, namun tidak ada yang sahih. Wal murad bidzalika haditsun fi fadliha ala tahdid. Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah hadis tentang keutamaan hewan korban secara khusus, secara batasan, secara khusus. Jadi kalau ditanya apa sih keutamaan hewan korban ini, misalkan ada yang nanya sama Sabit, Bit, aku nak berkorban, kira-kira apa keutamaannya kalau aku beli kambing korban ini? Nah, keutamaan khusus hewan korban ini tidak ada hadis. Wa illa fahiya min umumit ta'at allati yusabu 'alaiha al-muslim. Meskipun hakikatnya hewan korban tadi, berkorban, termasuk bagian dari keumuman ketaatan-ketaatan yang seorang muslim itu diberi pahala atasnya. Jadi cukuplah hewan korban kita berkorban tadi merupakan ajaran Islam dan syiar Islam yang seorang muslim kalau menyembelih maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian masalah berikutnya, hal yajuzu syira'ul udhiyati dainan. Apakah boleh beli hewan korban dainan dengan cara ngutang? Beli hewan korban dengan cara ngutang boleh apa enggak? Nah, jawabannya boleh ya. Contoh gambarannya Pak, tapi dengan ketentuan kita itu mampu untuk bayar. Mungkin Lebaran ini tuh belum gajian, 10 hari lagi gajian, diperbolehkan. Yajuzu syira'uha dainan liman yaqdiru 'ala sadad. Boleh membeli hewan korban tadi dengan cara utang bagi orang yang mampu untuk bayar. Dia ngomong, boleh dak sama tukang kambing tadi, mungkin sama kambing ini tadi tetangga dia dewek kan, boleh aku beli kambing ini, utangnya 10 hari lagi bayar, gajian langsung ku bayar. Dan dia mampu untuk membayar, maka silakan diperbolehkan. Wa idza tazahamad dainu ma'al udhiyah quddima sadadud daini. Apabila bertabrakan antara utang dan berkorban, maka didahulukan bayar utang. Yang didahului nutup utang. Jadi gini Pak, perkiraan korban kita ini tanggal berapa? Idul Adha 20 berapa? 20 Juli Pak. Anggaplah 20 Juli Pak. Nah ternyata tanggal 20 Juli ini sudah ada janji yang bayar apa mungkin bayar sekolah anak misalkan, atau bayar kontrakan. Nah pengen kurban tapi bertepatan dengan utang, bayar listrik misalkan, atau bayar-bayar yang lainnya, dalam keadaan gaji kita ini tadi di awal bulan, berarti kan 20 itu kan di tengah. Maka dalam hal ini tadi lebih dia dahulukan, dan tidak mungkin tidak dikasih toleran, tidak boleh katanya, harus, tidak boleh ditunda. Tapi kalau dia ngomong tidak masalah lah, awal bulan kalau pengen korban tidak masalah katanya, awal bulan tapi bayar ya, itu beda lagi. Namun permasalahannya uang kita tadi diminta harus bayar tanggal sekian, maka didahului untuk bayar hutang. Li'annahu abra'ul lizimmah, dikarenakan nutup utang tadi lebih melepaskan tanggung jawab. Ya, kalau tanggung jawab kita tadi kan hukum asal kan korban juga tidak wajib, namun bayar utang adalah wajib.
Ya, nanti korban malah utang tidak terbayar. Kemudian mimma takunul udhiyatu, mimma dari apa, takunul udhiyah dari apa hewan korban tersebut. Maknanya hewan korban itu dari apa jenisnya? Jawabannya min bahimatil an'ami faqat, dari bahimatul an'am. Liqaulihi ta'ala walikulli ummatin ja'alna mansakan, setiap umat itu kami syariatkan mansakan, berupa sembelihan. Maknanya setiap umat kami syariatkan az-zabah, penyembelihan. Al-mansak itu az-zabah, sembelihan. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat Allah terhadap apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa hewan ternak, yaitu bahimatul an'am. Wa bahimatul an'am hiya, dan bahimatul an'am adalah al-ibilu wal baqaru wal ghanamu min dha'nin wa ma'izin. Bahimatul an'am itu meliputi ibil, onta, bakor, sapi, ghanam, kambing, berupa domba ataupun kambing apa? Kambing kacang, selain kambing kacang. Dha'an itu yang berbulu bulu keriting-keriting. Kalau ma'iz itu bulunya yang halus-halus itu tadi. Itulah yang disebut dengan bahimatul an'am dalam Al-Quran. Onta, sapi, dan kambing. Onta ini seluruh jenis onta. Ya. Onta itu juga sama seperti sapi, berjenis-jenis di kalangan orang Arab. Yang jelasnya yang penting onta. Onta itu macam-macam. Ada yang punuknya 2, ada yang punuknya 1. Sebagaimana sapi juga berjenis-jenis. Ada sapi Brahmana katanya orangnya. Ada sapi limosin, sapi Bali, ada sapi apa lagi Pak? Macam-macam ya sapi ya. Ya, berbagai macam sapi ini juga boleh. Dan para ulama menyebutkan kerbau itu juga boleh dikorbankan, dikarenakan masuk jenis sapi. Cuman istilah kita nyebutnya itu kerbau. Tapi itu digolongkan sapi. Adapun kuda tidak masuk, itu bukan sapi. Kambing, seluruh jenis kambing, mau etawa, kambing kacang. Kalau istilah kami dusun itu ada kambing yang kecil, kambing padi uji kami dusun, kecil itu tadi. Walaupun lah 2 tahun tapi masih kecilnya. Kemudian yang keenam, ma afdalu ma yudhha bihi, apa hewan yang paling afdol untuk dikorbankan? Ma afdalu ma yudhha bihi, apa hewan yang paling afdol untuk dikorbankan? Afdalut tadhiyah bil badanati thummal baqarati thumma syati. Hewan korban yang paling afdol adalah dengan onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ini kalau urutannya satu-satu. Jadi urutannya onta 1 orang, onta 1 orang, 1 onta itu 1 orang. Kemudian 1 sapi 1 orang. Kemudian 1 kambing 1 orang. Setelah ini baru yang keempat, yaitu 7 onta, 7 orang 1 onta. Kemudian yang kelima 1 sapi 7 orang. Jadi kalau pertanyaan mana yang afdol antara sapi ber7 dengan kambing 1 orang, afdol kambing 1 orang. Kenapa? Rasulullah SAW ketika berkorban beliau mendahulukan kambing itu tadi. Namun
kalau tinjau dari sisi dalil, dari sisi daging ya, maka sapi itu lebih banyak, gitu loh, dibandingkan kambing. Itu tuh para ulama yang menyebutkan urutannya. Namun jangan difahami di sini. Jadi kalau kawan-kawan yang berkorban sapi juga tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang korban kambing juga tidak masalah. Masing-masingnya kebaikan. Intinya untuk dia sapi bertujuh itu batasan maksimal. Namun kalau seandainya dia ingin berkorban sendirian beli sapi itu boleh, dan itu afdol. Atau cuman berdua, 1-3 orang juga diperbolehkan. Maksimal itu 7. Adapun kambing tidak boleh iuran, tidak diperbolehkan. Boleh iuran itu dengan cara iuran duit ini tadi kasihkan ke orang lain. Nah ini Pak, kalau kamu nak pengen korban, nah belilah duit ini, nah inilah kami dapat patungan, misalkan anak ini seseorang punya anak 5 patungan. Anak-anaknya tadi kan ada yang anaknya di Sekayu, ada yang di Linggau, ada yang di Palembang, ada yang Bedamaran, ada yang Prabu Muli. Iuran anaknya 5 beradik ini tadi, kita iuran ngasih bapak supaya bapak berkorban. Ya sudah, mereka iuran 500. Nah, Pak, ini nah kami patungan 500, bapak silakan nak berkorban. Ya sudah, boleh. Atau dibelikan dalam bentuk kambing kemudian dikasih. Nih Pak, bawakan kambing ini Pak, sudah kami belikan kambing, silakan bapak berkorban dengan kambing ini atas nama bapak dewek. Itu diperbolehkan. Adapun kalau kita misalkan ana 500, antum 500, antum 500, terkumpul 2,5 juta, kita serahkan kena tak, nah kami korban belimo itu kambing 2,5 juta belimo. Itu tadi jawabannya tidak diperbolehkan, ya. Kemudian dalilnya, wad dalilu ala dzalika haditsu Ibnu Abbas, dan dalil akan hal tersebut adalah hadis Abdullah bin Abbas, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kata Abdullah bin Abbas, dulu kami bersama Rasul pada suatu perjalanan. Fahadharan nahru, datanglah waktu Idul Adha, musim menyembelih. Fashtarakna fil ba'ir an asyaratin, kami bersyarikat dalam onta 10 orang. Onta itu 10 orang. Ini pendapat sebagian para ulama, bolehnya onta bersyarikat 10 orang berdasarkan hadis ini. Wal baqarati an sab'atin, sedangkan sapi kami bersyarikat 7 orang. Siapa yang bersyarikat ini? Para sahabat. Itu boleh. Wajhud dalala minal hadis, sisi pendalilan dari hadis tersebut, annal wahid minal ba'ir ta'dil asyrasiyah, bahwasannya 1 ekor onta itu setara dengan 10 kambing. Sisi pendalilannya, 1 ekor onta setara dengan 10 kambing. Wal wahida minal baqar, dan 1 sapi ta'dil sab'asyah, setara dengan 7 kambing. Wal ibil anfas minal baqar, onta itu lebih mahal dibandingkan sapi. Wal baqaru anfasu minal ghanam, sedangkan sapi lebih mahal dibandingkan kambing. Fa fis sahihain min hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Dzar bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyur riqabi afdol, budak yang bagaimana afdol, budak yang bagaimana yang afdol untuk dibebaskan. Faqal, Rasulullah SAW menyatakan, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan, budak yang afdol itu, tahu budak di sini hamba sahaya, ya. Hamba sahaya yang afdol itu adalah yang paling berharga bagi tuannya dan yang paling mahal nilainya.
Itu kalau kita mau bebaskan budak, maka budak yang paling afdol dibebaskan adalah budak yang paling berharga bagi tuannya dan paling mahal nilainya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit ya. Kita lanjutkan satu poin lah sampai jam 8 ya. Caknya malam ini terasa dingin. Kita lanjutkan masih pada halaman kelima. Ma mustahabbatul udhiyah. Apa perkara-perkara yang disunnahkan pada hewan kurban? Apa perkara-perkara yang disunnahkan pada hewan kurban? Ketika kita berkorban, apa sih yang disunnahkan pada hewan tersebut? Jawabannya, yustahabbu fil udhiyah an tatahalla bihadil awsaf. Disunnahkan pada hewan korban tersebut dihiasi dengan beberapa sifat ini. Maknanya disunnahkan pada hewan korban tersebut terdapat padanya beberapa sifat. Yang pertama, al-awwal al-asmanu wal akmalu. Hewan yang paling gemuk dan paling sempurna. Rawa al-Bukhari mu'allaqan. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq. Wa wasalahu ghairuhu bi isnadin hasanin an Abi Umama ibni Sahal. Dan disambung oleh selain Bukhari dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Umamah ibnu Sahal. Qal Abu Umamah ibnu Sahal mengatakan, kunna nusamminu al-udhiyata bil Madinah. Kunna nusamminu al-udhiyata bil Madinah. Dulu kami menggemukkan hewan korban tatkala di Madinah. Wa kanal muslimun yusamminun. Dan kaum muslimun ketika itu juga menggemukkan hewan kambing mereka. Gemuk di sini bisa jadi hewan tadi peliharaan sendiri. Uji kita ingonan dewek. Digemukkan sama dia, diunjuk makan yang banyak, dipadatkan. Bisa jadi dia beli. Maknanya apa? Beli yang gemuk. Ketika milih kambing, cari yang besar posturnya tadi. Cuman yang jadi masalah kalau kita beli nih, beli di kandang. Dia kan yang jualan itu kan kadang 10 hari sebelum lebaran lah jualan. Kadang setengah bulan sebelum lebaran lah jualan. Baris di dekat Kuto itu kan, di dekat ya jagalannya itu kan, pinggir-pinggir jalan. Kita pesan, pertama memang gemuk. Setengah bulan kambing itu di situ. Ya enggak? Dinjuk makan daun pisang, daun ubi. Ya, pas nak dikorbankan ngurus. Itu tadi. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau nak afdolnya, ya mungkin kalau kita beli di situ, ya mungkin minta serviskan khusus kambing ini supaya digemukkan sama pedagang-pedagang itu tadi. Kasih duit tambahan. Tapi mungkin jarang ya. Rata-rata yang jual kambing itu yang penting kambingnya tidak mati baik jadilah. Terjual laku habis, alhamdulillah. Itu tadi. Awal memang gemuk, kambing datang dari Lampung, gemuk-gemuk. Ya setengah bulan, jangankan kambing. Manusia setengah bulan dikurangi jatah makannya, ngurus istilahnya. Di diet dia tadi kan dia biasa bebas makan ini tadi, ini rumput kering.
Kadang sebagian kambing itu dia biasa rumput segar, diinjak rumput kering. Kan diarit kan pagi. Sampai ke tempat kandang siang, sore, panas pula dinaikkan di pucuk mobil pick up tadi. Kering rumputnya tadi. Kurang selera dia. Kita baik kalau lalapan injak yang kering-kering, layu-layu tuh udah dimakan kan Pak itu tadi. Itu tadi. Jadi termasuk perkara yang disunnahkan menggemukkan hewan kurbannya. Kemudian yang kedua, perkara yang disunnahkan ayyakuna launuha baydha. Warna kambingnya putih, warna sapinya putih. Kalau kambing warna putih ada. Namun kalau sapi warna putih masih ada tapi jarang. Namun kalau onta warna putih kayaknya belum ketemu. Onta putih itu tadi kan. Iya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bi kabsyaini amlahaini aqranain." Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau berkorban dengan dua kambing amlahain. Dua kambing yang amlah. Amlah itu adalah warna hitam campur putih. Namun putihnya lebih dominan. Ada hitam-hitamnya. Aqranain yang bertanduk. Wa yadha'u rijlahu ala safhatihima wa yadhbahahuma biyadihi. Dan Rasul meletakkan kaki beliau di tengkuk kambing tersebut, di bagian tulang belakangnya kan, supaya tenang. Kemudian Rasul menyembelih kedua kambing tadi dengan tangan beliau sendiri. Muttafaqun alaih. Jadi ada warnanya tadi, ada putih ya, putih semua. Namun ada hitam-hitamnya. Au ayyakuna qawaimuhu wa batnuhu wa haula ainaihi aswada. Atau kakinya ya, perutnya dan seputar kedua bola matanya tadi atau sekitar matanya tadi itu warna hitam. Jadi, itu susah. Kambing yang putih namun pada bagian perut warna hitam, kaki warna hitam, dekat matanya warna hitam. Hitam itu memang bulu asli. Jangan beli kambing putih malah kaki dipilok sama pelok hitam atau dibeli kepikok sama dia kan. Bukan seperti itu, tapi memang bawaan asli. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW amara bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi liyudhhiya bihi. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibawakan kambing yang bertanduk, yang kalau berjalan ada pada warna hitam, kalau nginjakkan kakinya warna hitam, berarti kan kakinya hitam kan. Wa yabruk fi sawadin, kalau menderum itu pada bagian sisi hitam, mananya perutnya warna hitam. Wa yanzur fi sawadin, kalau ngelihat ada pada warna hitam, maknanya sekitar matanya hitam. Fa utiya bihi liwadhiya bihi, lalu didatangkan kambing tersebut untuk beliau potong, korbankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, at-tadhiyah bizakari afdal minal unsah. Yang ketiga yang sunnah, berkorban dengan kambing jantan itu lebih afdol dibandingkan kambing betina. Namun kalau berkorban dengan kambing betina hukumnya boleh dan sah. Ya sah, tidak masalah Pak. Boleh kalau tidak terbeli kambing jantan. Kambing jantan misalkan harganya 2,5 juta. Ada kambing betina tengah 2 juta. Ya boleh, tidak masalah. Boleh dikorbankan. Walaupun yang afdol yang jantan. Fadzakar min bahimatil an'am marghubun fi lahmihi aksar minal unsah. Hewan jantan dari hewan-hewan ternak tadi, onta, sapi, kambing, lebih disukai pada dagingnya dibandingkan hewan betina. Memang pernah kubandingkan ya,
Ana pernah korban kambing betino. Yang pernah ngorbankan kambing betino, tekstur daging kambing betino beda dengan yang jantan. Lebih enak yang jantan. Dia berserat, lebih kenyal. Ya namanya kalau kita daging betino lah, itu tadi kan ototnya tidak yang beda. Rasanya juga beda. Wallahu alam, konon katanya kambing-kambing sapi ini lebih banyak kambing betino. Karena kambing betino lebih murah dibandingkan kambing jantan. Beli betino tuh 1 juta dapat besar. Kalau yang jantan 1 juta tuh kecil. Berdasarkan hadis, wa qad taqaddama ma'ana haditsu Abi Dzar fi fadli ar-riqab. Sungguh telah berlalu bersama kita hadis Abu Dzar tentang keutamaan membebaskan budak. Qauluhu, yaitu sabda Rasul, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha tsamanan. Yaitu budak yang paling afdol adalah budak yang paling mahal, paling berharga di sisi tuannya dan paling bernilai harganya. Itu tadi. Itu berkaitan dengan sifat atau yang afdol pada hewan kurban. Satu poin lagi, ma aqallul udhiyah. Berapa sih kambing korban yang paling minimal untuk dikorbankan? Itu. Atau apa minimal, patokan minimal untuk hewan korban itu tadi? Aqalluha syatun. Paling minimalnya 1 kambing. Sehingga kalau difahami, kalau 2 kambing, 3 kambing ya boleh baik. Li hadits Abi Ayyub Al-Ansari, berdasarkan hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyah anhu an ahli baitihi. Kata Abu Ayyub, dulu di zaman Rasulullah SAW ada seseorang kalau berkorban, dia berkorban dengan 1 ekor kambing atas nama dia dan keluarganya dia. Kata Abu Ayyub, dulu di zaman Rasul kalau ada orang berkorban, dia berkorban dengan 1 ekor kambing untuk dia dan keluarganya. Jadi sikok keluarga itu minimal sikok kambing. Fayakulun wa yut'imun. Ya. Mereka makan dan mereka memberi makan dari hewan korban tadi. Hatta tabahan nas fasara kama tara. Sehingga umat manusia pun berbangga-bangga, sehingga terjadilah apa yang engkau lihat sekarang ini tadi. Kalau dulu itu cukup mereka 1 kambing 1 orang atau 1 keluarga. Namun kalau mau lebih, tidak masalah, diperbolehkan. Namun yang afdol cukup. Itu tadi. Itulah yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Sahih Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang ke-9, ankam tujzi al-badanatu wal baqaratu wasyatu. Dari berapa orang onta, sapi dan kambing itu mencukupi? Maknanya onta, sapi, kambing itu mencukupi dari berapa orang? Tujzi'u al-badanatu an asyaratin. Onta itu mencukupi untuk 7 orang, untuk 10 orang. Onta bisa iuran 10 orang. Kita 10 bisa iuran. Misalkan onta harga 20 juta, berarti kalau 10 berarti kan 2 juta 2 juta. Wal baqaratu an sab'atin. Dan sapi mencukupi dari 7 orang. Itu batasan maksimal. Dalam artian kalau seandainya dia cuma ada 5 juga tidak masalah, boleh. Wasyatu an rajulin wahid. Adapun kambing cuma mencukupi untuk 1 orang. Wa dalil hadis Ibnu Abbas al-mutaqaddim. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas yang telah lalu. Kemudian pertanyaan yang ke-10.
Idza kana fil bait ikhwatun fa'alaman al-udhiyah. Apabila di rumah tersebut bersaudara. Jadi di rumah tadi kati kepala keluarga. Di rumah tadi cuma ngumpul kepala keluarga itu misalkan bapak, ada ibu, ada anak-anaknya kan. Nah kalau ini enggak, ngumpul serumah, bapaknya sudah mati, emaknya sudah mati, jadi dia ngumpul bersaudara. Nah, in kana fil bait ikhwatun fa'alaman al-udhiyah. Kalau di rumah tersebut ada sekelompok orang bersaudara, maka atas nama siapa korbannya tadi? Tanggungan siapa? Apa kakak atau adik? Fihi tafsil. Padanya ada rincian. In kana mustaqillin atau in kanu mustaqillin an ba'dihima fil buyut, atau in kana mustaqillaini an ba'dihima fil buyut fal aslu anna likulli wahidin udhiyah takhussuhu. Kalau orang yang bersaudara ini tadi mustaqillain, ada dua orang misalkan di rumah ya, di rumah tersebut ada dua orang, ada kakak ada adik, dia tidak ada bapak, tidak ada ibu lagi, cuman berdua baik di rumah. Kalau mereka berdua ini tadi dalam satu rumah sudah mustaqillain, bersendirian dalam rumah tersebut, fal aslu anna likulli wahidin udhiyah takhussuhu. Maka hukum asalnya masing-masing mereka itu nanggung korbannya dewe-dewe. Bersendirian itu misal yang satu ini tadi masak dewe, bangunan baik yang sama, yang ini ngambil dapur, yang ini ngambil depan. Atau mungkin serumah tapi beda bini. Beda bini. Beda dapur. Beda bini, kalau bini jelas ya beda bini. Nah mungkin bini sama pula. Beda dapur, bininya memanglah beda. Yang inilah nikah ada anak, ini ada anak, tapi masih satu rumah besar, cuman dapurnya beda. Nah kalau yang seperti ini, in kana mustaqillain an ba'dihima fil buyut, kalau kedua saudara ini tadi bersendirian, ini kamar dia si A, ini kamar si B, ini dapur si A, ini dapur si B, namun masih dalam satu rumah. Fal aslu anna likulli wahidin udhiyah takhussuhu. Maka hukum asal masing-masing mereka itu yang nanggung korbannya. Misalkan Sabit, ini nanggung korban Sabit anak istrinya. Ya, yang lain misalkan nanggung anak istrinya. Wa in kana mushtariqain fi baitin wahid. Namun kalau mereka berdua saudara ini tadi itu berserikat dalam satu rumah tersebut, fa udhiyah wahidatun takfi, maka korban tadi satu saja sudah mencakup semuanya. Misalkan kadang ada orang ya dia satu keluarga tapi hidup kakak adik satu rumah, tapi dapur ya satu. Intinya mungkin beda kamar sama penghasilan. Intinya kebutuhan rumah tangga tadi satu, kecuali kebutuhan pribadi yang ada dalam kamar masing-masing. Kulkas ya satu, dapur satu, beras satu. Maka alaman ya tawalla syu'unal bait, maka korban tadi cukup ditanggung oleh orang yang bertanggung jawab di rumah tadi. Misalkan kadang dia satu rumah ini tadi kakak adik ya, yang ini udah sama istrinya, anaknya ini, tapi di sini yang ketuanya istilahnya kakaknya, maka korban tadi ditanggung oleh kakaknya. Ini maksud keterangan penulis buku ini tadi. Nganyang sih kok lagi, ini penting. Idza jatama'at udhiyatun wa aqiqatun, kalau berkumpul kurban dan akikah. Ini juga sering pertanyaan kan,
lahir seminggu sebelum lebaran lahir anak, akikoh gitu, tanggal 10 lebaran itu, tanggal 10 Dzulhijjah, lebaran pertama tuh akikoh. Atau kadang lahir sekarang, tadi bela gitu akikoh kan, kapan akikahnya? Nunggu barang lebaran. Fahal tujzi ihdahuma 'anil ukhra, apakah mewakili salah satu dari keduanya untuk yang lainnya? Misalkan korban mewakili akikah atau akikah mewakili korban. Jawabannya la tujzi, tidak bisa mewakili, tidak sah. Kenapa? Li'annahuma zabhan, dikarenakan dua perkara ini tadi, akikah dan korban, dua jenis sembelihan. Bisababaini mukhtalifain, yang sebabnya berbeda. Ya, dikarenakan akikah dan korban adalah dua jenis sembelihan yang sebabnya berbeda. Fala yaqumu dzabhul wahidu anhuma, maka tidak bisa satu sembelihan itu menanggung kedua-duanya. Kadzabihatil hadi wa dzabihatil fidyah, seperti sembelihan hewan hadyu yaitu hewan korban, wa dzabihatil fidyah, dan sembelihan hewan fidyah. Fala yasihul jam'u bainahuma, maka tidak bisa dikumpulkan kedua-duanya dalam satu hewan. Ya, al-hadyu itu hewan yang dibawa oleh orang yang haji. Ya, ketika haji itu kan berkorban mereka kan, nah itu namanya hadyu. Ada juga hewan fidyah. Fidyah itu apa? Orang yang ihram lagi tengah jalan, jinguk ruso, tangkap sama dia, disembelih, kena fidyah dia, kena dam namanya. Nah ini tidak bisa. Sudahlah, damnya tadi barang kan baik dengan korban, itu tidak bisa. Kan ini jelas beda. Satu karena sebab anaknya lahir, yang satu memang karena Idul Adha. Beda. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita cukupkan kajian sampai di sini. Namun bisa disiasati, dahulukan korban. Misalkan mepet kan, dahulukan dulu korban. Akikahnya mungkin bulan depan pas gajian lagi, atau 2 bulan lagi. Bisa disiasati seperti itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, kita baru selesai pada halaman ke-6, sisa 6 halaman lagi. Ya, mudah-mudahan selesai pada pertemuan yang berikutnya atau yang berikutnya lagi. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta